Selamat pagi Pak Lurah. Selamat pagi Mbak. Saya dengar ada program Go Green di Kelurahan Cokro-Menggalan. Apa betul Pak Lurah? Dengar dari siapa Mbak? Ya, dimulai di perbincangan warga, makanya saya ingin klarifikasi langsung ke Bapak. Ya kalau Tuhan mengizinkan mudah-mudahan bisa terwujud Mbak. Boleh ya saya jelaskan agak panjang biar konkret. Jadi begini Mbak, yang melatar belakangi untuk Go Green di Kelurahan Cokro-Menggalan ialah keinginan untuk membantu pemerintah mewujudkan mandiri pangan. Filosofinya begini, kalau negara itu pengen kuat, maka pangannya harus cukup. Sementara itu seperti kita ketahui bahwa lahan pertanian di Kelurahan Cokro-Menggalan sangat terbatas, yaitu kurang lebih hanya 15 hektar. Berbanding jumlah penduduk hampir 4.000 jiwa, jelas tentunya tidak cukup kalau hanya mengandalkan lahan sawah. Melalui diskusi yang panjang, muncullah ide dan gagasan untuk melirik potensi pekarangan, lahan tidur dan lahan-lahan di pinggir jalan untuk dioptimalkan pemanfaatannya untuk bercocok tanam sayuran, buah, ternak, dan budidaya ikan. Dengan demikian, jika potensi lahan pekarangan yang cukup luas ini bisa dimanfaatkan dan dioptimalkan semaksimal mungkin, saya yakin keinginan untuk mewujudkan kelurahan mandiri pangan akan terwujud, Mbak. Wah, semakin menarik yang disampaikan Pak Lurah. Strateginya ke depan bagaimana Pak kira-kira, dan untuk pembiayaannya seperti apa? Sebuah gagasan akan menjadi sia-sia kalau tidak didukung oleh para pemangku kepentingan, dalam hal ini warga Kelurahan Cokro-Menggalan. Untuk itu, musyawarah dan sosialisasi menjadi pilihan akhir dari semua proses itu. Puncaknya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 pada acara musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang 2026 telah disepakati Kampung Pusaka, saya ulangi, Kampung Pusaka menjadi ikon Kelurahan Cokro-Menggalan. Jadi bingung Pak Lurah, terus apa hubungannya pemetaan kepekarangan Go Green dan Pusaka? Jadi begini Mbak, Pusaka itu terinspirasi dari nama Kelurahan Cokro-Menggalan. Cokro itu nama pusakanya Kresna dalam seni wayang yang sangat disegani para musuhnya. Karena itu kita abadikan menjadi ikon kelurahan yang sebenarnya mengandung singkatan dan makna sebagai berikut. Pusaka itu kepanjangan dari pusat sayur, buah, dan ikan. Wah, boleh juga Pak Lurah. Kemudian bagaimana implementasinya? Langkahnya seperti ini Mbak. Setiap pekarangan akan dimanfaatkan untuk menanam sayur, buah, dan budidaya ikan sesuai karakter pekarangan masing-masing. Misalkan lahan pekarangan yang cukup sinar matahari bisa ditanami sayuran dan buah, bisa langsung di tanah yang halaman rumahnya masih belum menggunakan paving. Bagi yang sudah di paving bisa menggunakan polybag atau botol-botol bekas limbah yang intinya menggunakan biaya murah dan ramah lingkungan. Agar lebih maksimal pemanfaatan lahan bisa menggunakan rak kayu maupun bambu secara vertikal. Gitu Mbak. Yang kedua, mungkin lahan yang kurang sinar matahari bisa ditanami jenis sayuran yang tidak terlalu membutuhkan sinar matahari, atau untuk budidaya ikan lele menggunakan teknologi lokal, yaitu menggunakan kolam timba yang sudah teruji keberhasilannya, yang mempunyai kapasitas panen 100 ekor per unit kolam atau kurang lebih 10 kilo per kolam. Dari urian di atas, tentunya tidak terlepas dari segi penataan dan pengaturan agar hunian atau rumah kita menjadi menarik dipandang mata, tentu harus memperhatikan dari sisi estetikanya.
Wah, semakin menarik. Kemudian siapa yang akan menjadi sasarannya Pak Lurah? Yang akan menjadi sasaran sebagai berikut. Satu, itu setiap rumah tangga wajib memanfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, buah, dan ikan sesuai pilihan masing-masing sesuai surat yang kami sampaikan pada tanggal 20 Desember 2024 tentang himbauan untuk menanam sayur dan buah minimal 5 pohon di pekarangan masing-masing. Yang kedua, setiap RT harus mempunyai kebun warga di suatu tempat yang disepakati warga dan dikelola bersama warga RT yang disingkat sebagai kebun surga atau kebun sayur warga. Yang ketiga, semua organisasi masyarakat, PKK, Linmas, Karang Taruna, dan lain-lain harus menjadi penggerak dan mempunyai kebun masing-masing. Kemudian yang terakhir, yang keempat, instansi pemerintah, kelurahan, sekolah-sekolah wajib menjadi penggerak program ini. Oh, jadi begitu. Pak Lurah, apa sih manfaatnya program Kampung Pusaka ini bagi warga Kelurahan Cokro Menggalan? Kalau bicara manfaatnya banyak, Mbak. Di antaranya dari sisi ekonomi, misalkan. Yang pertama, bisa mengurangi pengeluaran karena sebagian kebutuhan dapur bisa tercukupi dari pekarangan. Kemudian yang berikut, bisa menambah pendapatan dengan menjual kelebihan panen yang tidak habis dikonsumsi. Kemudian yang berikut, bisa menstabilkan stok harga pasar. Kemudian dari aspek lingkungan, mungkin lingkungan di sekitar rumah menjadi sejuk dan nyaman. Kemudian menjaga ketersediaan oksigen alami karena setiap saat kita selalu membutuhkan oksigen. Kemudian yang berikutnya, penanganan sampah akan lebih mudah karena masing-masing rumah tangga akan menangani permasalahan masing-masing dengan pemanfaatan limbah sampah seperti menjadi pupuk, kerajinan, dan juga yang lain-lain. Kemudian dari sisi kesehatan, kita bisa mendapatkan bahan asupan gizi keluarga yang aman dari bahan kimia karena dalam budidaya sayuran akan bijaksana dalam pemakaian pupuk dan pestisida yang intinya memperhatikan keamanan pangan atau food safety. Wow, keren. Lalu kapan efektif dilaksanakan Pak Lurah? Sebagai pionir di kantor Kelurahan Cokro Menggalan tentunya sudah dilaksanakan mulai bulan Juni tahun 2024 dan sudah panen dan hasilnya seperti kita ketahui bersama dimasak rekan-rekan perangkat untuk makan siang bersama. Kemudian untuk keluarga sudah ada himbauan tanggal 20 Desember 2024 seperti yang saya sampaikan di atas bahwa setiap rumah tangga harus menanam sayuran minimal 5 pohon per RT. Wow, menginspirasi sekali ya. Mungkin ada pembekalan atau stimulus buat warga biar tambah semangat Pak Lurah? Jadi untuk menambah semangat dan wawasan kita akan dibekali dengan rencana studi tiru pada tanggal 15 Februari tahun 2025 pada KWT Srikandi Kelurahan Catur Tunggal, Kabupaten Sleman. Kemudian pada bulan Mei 2025 akan diberi bantuan bibit untuk mengimplementasikan sesuai hasil studi tiru dari Sleman. Kemudian yang berikutnya, Mbak, pada bulan Agustus tahun 2025 akan kita apresiasi dalam bentuk lomba pemanfaatan pekarangan. Itulah gambaran yang akan dilaksanakan untuk mendukung program Kampung Pusaka. Wah, benar-benar terprogram ya. Terus kira-kira produksi dan hasilnya tidak habis dikonsumsi sendiri akan dikemanakan ya? Jadi program Kampung Pusaka ini kita harapkan menjadi program dengan pola tuntas. Akan ditangani mulai dari hulu sampai dengan hilir. Jadi ke depan akan dibentuk yang namanya unit pemasaran yang mempunyai fungsi penghubung antara produsen dan pasar dengan tahapan sebagai berikut.
Satu, mungkin ada bagian pembelian yang tugasnya membeli hasil dari warga dengan sistem pembayaran online. Kemudian dua, bagian sortir dan packaging akan mengemas sesuai dengan permintaan pasar. Kemudian terakhir bagian penjualan. Luar biasa. Kemudian pasar yang akan menjadi target siapa aja kira-kira Pak Lurah? Pasar yang akan kita tembus diantaranya adalah para pelaku usaha kuliner di Kelurahan Cokro-Menggalan yang sudah siap bekerja sama dengan kami. Kemudian program makan bergizi gratis, diharapkan kita bisa untuk memasuk hasil panen ke suppliernya. Kemudian masyarakat luas yang berminat pada sayuran warga Cokro-Menggalan yang tentunya akan kita perhatikan dari sisi keamanan pangannya. Luar biasa. Mudah-mudahan cepat realisasi dan sukses selalu dan menginspirasi di 19 kelurahan di Kota Ponorogo. Terima kasih Pak Lurah. Terima kasih Mbak, mohon doa restunya dan dukungan dari semua pihak. Siap.